Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kita telah membaca dari kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-16 ayat ke-35 hingga ayat yang ke-40. Dan kita bersama-sama akan merenungkan, namun mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita mampu untuk dapat menerima perenungan ini. Kita beroleh pemahaman yang diperbaharui, dan itu yang menuntun kita dalam menjalani laku hidup sebagai para pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pada saat malam ini kami membaca satu bagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kehidupan kami dengan bimbingan kuasa Roh-Mu, agar kami bersama-sama memiliki hati yang selalu rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, dan bahkan dalam pertolongan-Mu kami mampu untuk melakukannya hari lepas hari. Berkati, urapi kehidupan kami sekalian, demikian juga kepada hamba-Mu yang memberitakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini berangkat dari teks Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-16 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Tema untuk kita renungkan, tetaplah mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengarkan kisah tentang orang-orang yang tidak bersalah dalam melakukan satu tindakan kriminalitas, namun mereka kemudian harus menerima vonis menanggung hukuman penjara dengan keragaman waktu yang berbeda seorang pada yang lain. Apakah kita pernah mendengarkan atau membaca kisah peristiwa kehidupan orang-orang yang divonis tetapi tidak melakukan kesalahan? Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan kita tatkala kita membaca atau mendengarkan kisah-kisah kehidupan mereka yang berada dalam sebuah situasi dikatakan mengalami ketidakadilan, tetapi tidak memiliki daya dan kekuatan untuk dapat melawan atau bahkan membuktikan keberadaan mereka yang tidak berbuat salah. Perasaan kita bermacam-macam. Mungkin ada yang merasa sedih, merasa terharu, merasa marah, merasa kecewa, atau bahkan merasa bahagia. Kita punya gambaran emosi yang berbeda satu dengan yang lain. Seperti halnya saya mau menyampaikan tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Richard Phillips, yang mana pada tanggal 28 Maret tahun 2018 ia dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman selama kurang lebih 45 tahun. Bisa kita bayangkan dalam situasi kehidupan mendekam di dalam penjara 45 tahun, ia menjadi seorang yang dipandang telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang besar. Ketika ia dinyatakan bebas, ia katakan bahwa keadilan memang bekerja, tapi tidak secepat yang saya harapkan. Mungkin kita bertanya, mengapa ia sampai mendekam di penjara? Karena ada seorang saksi kunci yang telah berbohong dan menjadikan Phillips sebagai kambing hitam di persidangan yang digelar setahun setelah peristiwa itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di penjara untuk sebuah kesalahan yang tidak dilakukan dan bahkan menanggung akibat yang cukup berat pun telah dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka berada di Filipi. Dalam bagian ayat 16-17 dalam pasal yang sama diceritakan di sana bahwa Paulus membebaskan seorang perempuan dari roh tenung, yang mana selama ini ternyata apa yang dilakukan oleh perempuan itu, hamba perempuan ini, telah mendatangkan satu penghasilan yang besar
kepada tuan-tuannya. Sehingga tindakan Paulus ini telah menghambat penghasilan yang mereka kemudian dapat terima. Akhirnya mereka menangkap Paulus dan Silas. Dan dalam bacaan kita, pada akhirnya Paulus dan Silas juga kemudian dibebaskan. Tetapi mereka menginginkan supaya keadilan itu dinyatakan. Sebab mereka adalah warga negara Roma dan bukan diperlakukan secara semena-mena. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang kemudian kita refleksikan dari bagian bacaan ini? Yang pertama, kita belajar dari Paulus dan Silas bagaimana kita harus mau rela menderita demi Kristus. Bahwa memang bukan hal yang mudah untuk melakukan pembelaan diri untuk sebuah kesalahan yang tidak dilakukan. Namun, mereka yang mau hidup bagi Kristus adalah mereka yang mau hidup memilih untuk tidak membalas dendam atau menyimpan rasa dendam itu sepanjang kehidupan mereka terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun kejahatan terhadap mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadilan itu terkadang terlambat atau bahkan tidak ada, namun menjaga nilai diri sebagai pengikut Kristus adalah suatu hal yang sungguh amat penting, yaitu dengan tetap memiliki hati penuh kasih dan pengampunan. Dan yang ketiga, kita mau belajar untuk berbesar hati, menerima permintaan maaf dari orang-orang yang telah berbuat salah, dan bukan kita melakukan yang sebaliknya, menahan amarah untuk memenjara diri kita dan membatasi hubungan kita dengan yang lain. Karena Tuhan kita imani akan bertindak membela perkara hidup kita dan kita pun menjadi saksinya. Mari kita terus hidup menjaga diri kita dengan tetap mengampuni seorang kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kehidupan kami agar kami mampu memiliki hati yang penuh kasih dan kuasa pengampunan. Jika dalam beberapa perjalanan hidup, ketika mungkin kami menemukan ada ketidakadilan dalam berbagai situasi kehidupan yang kami hadapi, dan itu dapat membekas, membuat kami merasa terluka, maupun juga mengalami kemarahan yang tak urung untuk usai. Tetapi kami mohon kepadamu, biarlah firman ini menolong kami, agar kami selalu memiliki hati yang mengampuni dalam keadaan yang bahkan tidak mampu kami hadapi ataupun kami kendalikan. Biarlah dengan cara Tuhan yang mengangkat dan memulihkan kehidupan kami. Tuntun kami hidup yang kami akan lanjutkan secara khusus di waktu-waktu akhir di bulan Mei 2022. Persiapkan kami dengan sungguh untuk memasuki bulan yang ke-6, dan biarlah kuasa kasih kebaikan Allah terus melingkupi seluruh perjalanan hidup yang kami alami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Amin.